Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam renungan hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Ketenangan bukanlah kebebasan dari badai, tetapi kedamaian di tengah badai. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kasih kemuliaan Allah tetap nyata dalam hidup kami, sehingga kami tetap percaya dengan teguh untuk menjalani hidup kami atas pemeliharaan Allah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudaraku Nick Pujicic sejak kecil terlahir tanpa kaki dan tangan. Dan hal ini membuatnya menjadi bahan ejekan oleh orang-orang di sekitarnya. Pada awalnya ia kehilangan harapan. Dan pada umur 8 tahun, Nick memutuskan untuk bunuh diri. Namun di tengah-tengah perjalanan, ia teringat betapa besarnya kasih orang tuanya kepadanya. Dan itulah yang dapat membatalkan niatnya. Nick mulai membaca Alkitab setiap hari dan menemukan kisah tentang seorang yang terlahir buta. Apakah dia buta karena dosanya ataukah karena dosa orang tuanya? Yesus menjawab, bukan karena dosanya ataupun bukan karena dosa orang tuanya. Dia terlahir buta agar kemuliaan Tuhan dapat terpancar. Jika Tuhan memiliki rencana untuk orang buta ini, maka tentunya Tuhan juga pasti memiliki rencana yang baik untukku. Sejak hari itu, Nick mulai hidup dengan meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekarang Nick menjadi seorang motivator yang sangat luar biasa. Dia telah berbicara ke puluhan negara dan telah bertemu dengan belasan presiden. Apa kunci yang membuat Nick dapat mengalahkan kecemasan dan ketakutan dalam hidupnya? Kuncinya adalah Nick meletakkan pengharapannya hanya pada Tuhan saja. Saudaraku, seringkali kita ini memiliki pemikiran keliru. Ketika mengikut Yesus akan membuahkan sebuah hidup tanpa masalah. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan sebuah hidup tanpa badai, tetapi Ia sendiri berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah di tengah badai tersebut. Kegelisahan hidup seringkali muncul karena kita tidak berpegang erat kepada keyakinan kita, yaitu kepada Tuhan. Kita terpaku sepenuhnya berada dalam lingkaran yang tetap mengelilingi hidup kita, yang menjerat kita. Seringkali kita menutupi perbuatan daging yang baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kegelisahan muncul karena sudah pasti akan ada hukuman. Kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan, dilecehkan, mungkin masuk rumah sakit, bahkan masuk penjara. Janganlah gelisah dan kecut hati, melainkan percayalah bahwa Dia akan senantiasa memberikan kekuatan dalam menghadapi semuanya itu. Kita bukanlah anak-anak gampang. Oleh sebab itu, Dia memakai setiap perkataan yang ada dalam Alkitab atau orang lain yang kita kasih untuk menyingkapkan segala perbuatan daging yang telah kita lakukan. Percayalah bahwa Dia tidak akan menyerah untuk membimbing kita sampai tiba waktunya. Kita dapat melihat perbuatan yang ajaib. Di saat hati gelisah, pikiran bingung, hidup tiada arti, lihatlah. Tuhan selalu setia memberi pertolongan. Karena Tuhan tahu setiap pergumulan yang terjadi. Oleh sebab itu, tetaplah setia menyembah Tuhan agar kita selamat oleh karena perlindungannya. Amin. Nyanyian rohani kita, karena kuasa-Mu. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan tetap memberkati.